Sesungguhnya hidup kita ini sehari-hari masuk hutan, keluar hutan hanya untuk mencari sesuap nasib. Siapa yang ngajak kerja kayu, kerja ke hutan, pokoknya ikut. Yang penting anak bini bisa makan. Banyak resikonya. Mati binatang buas. Saat menebang itu. Kita dikejar-kejar oleh petugas. Dikejar-kejar polhut. Kita nebang. Nggak tahu kita ditimpa kayu, kita seorang, kita nggak tahu. Ketika ketimpa pohon yang kita tebak, itu resikonya kalau nggak patah ya mati. Itulah saya saat itu berhenti. Sehingga mama saya bilang, nak, tolong berhenti untuk jadi penebang. Kalau rezekimu satu canting, kata orang bahasa Kalimantan ini, tetap satu canting, nggak bisa berubah. Bagusnya kita tak usah nebang. Jagalah hutan kita ini, gunung kita ini biar dia hijau. Hutan kita ini pemandangan lari di pantai lima ini pun jangak, Bang. Nah, itu. Mau dah tanah kuning semua, mungkin kita rawan itu. Dan pada 2011, saya itu didatangi oleh teman kita yang namanya Muhammad Yusuf atau yang disebut dengan Bang Jili. Waktu itu datang dia dengan Pak Ngalim, memperkenalkan diri. Saya dari Yayasan Asri untuk mengajak Bapak menjadi petani organik. Awal mulanya itu. Yayasan Asri didirikan pada tahun 2007 oleh Dr. Kinari Webb. Beliau dulu adalah seorang peneliti di Taman Nasional Gunung Palung. Pada saat itu beliau banyak mendengar suara chainsaw dan kemudian beliau mendengarkan masyarakat, kenapa masyarakat melakukan penebangan pohon. Selain dari faktor ekonomi, juga keterbatasan akses kesehatan di Kabupaten Kayong Utara ataupun sekitar Taman Nasional Gunung Palung pada waktu itu. Kawasan Taman Nasional Gunung Palung merupakan kawasan konservasi yang dikelola semenjak tahun 1990. Luas kawasan Taman Nasional ini kurang lebih 108 hektar, terletak di dua kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Kawasan Taman Nasional ini merupakan rumahnya satwa, terutama bilau dan orangutan. Dan juga kawasan Taman Nasional ini merupakan penyanggah kehidupan masyarakat yang ada di dua kabupaten tersebut. Dan juga sebagai sumber air bersih, sumber air bagi kehidupan masyarakat yang ada di dua kabupaten tersebut. Jadi ketika Dr. Kinari mendengar pada saat itu bahwa masyarakat mempunyai keterbatasan dalam hal layanan kesehatan, kemudian banyak masyarakat yang pada waktu itu terpaksa menebang pohon untuk membiayai layanan kesehatan karena sulitnya akses kesehatan sehingga harus pergi ke luar kota untuk mendapatkan layanan kesehatan. Jadi kita ingin bagaimana masyarakat bisa lebih sehat, tapi juga tentu ekonominya harus diperhatikan. Jadi lebih sejahtera, tapi bagaimana caranya alamnya bisa tetap lestari. Kami kemudian bersama masyarakat kita melakukan banyak kegiatan. Ya, kita mendirikan klinik Asri di mana masyarakat dapat membayar dengan bibit. Kemudian bagaimana menjadikan klinik ini menjadi sangat affordable atau terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Sehingga kita perbolehkan masyarakat untuk membayar dengan non-tunai. Sehingga masyarakat bisa membayar dengan
bibit, bisa membayar dengan kerajinan tangan, kemudian tenaga kerja, kotoran hewan. Itu kita lakukan supaya semua lapisan masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan di ASRI. Dia di sini tuh mau periksa, udah punya uang. Jadi anak saya lah bawa dia ke klinik. Saya suruh lah periksa, suruh dia berobat. Jadi dia pejak ke jalan dia tuh hanya infeksi kencingan. Jadi saya berobatkan dengan itulah, dengan bibit itulah. Sebanyaknya 130 ke. Jadi sampai gini pun bibit itu masih ada lah di sana, di tabungan. Saya simpan lah nanti sewaktu kita sakit, atau anak sakit, atau cucu sakit. Kan bisa kita mengharapkan duit itu, Abu. Jadi untuk mengingatkan beban saya, Babu. Ketika kita berbicara mengenai keterkaitan konservasi hutan dengan kesehatan, maka di sini ada yang dinamakan sebagai ekostatus. Jadi ekostatus itu artinya setiap dusun yang berbatasan dengan area Taman Nasional Gunung Palung itu memiliki warna-warnanya atau zona-zonanya. Ada zona ungu, zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Semakin ke arah zona hijau, diskon pengobatan yang didapatkan oleh pasien semakin besar. Zona hijau, pasien akan mendapatkan diskon sebesar 70%. Untuk zona kuning itu diskon sebesar 50%. Zona merah diskon sebesar 30%. Dan ungu itu tidak mendapat diskon sama sekali atau 0%. Jadi semakin masyarakat berkomitmen untuk menjaga hutan atau kelestarian hutan, itu maka akan semakin tinggi diskon pengobatan yang masyarakat bisa dapatkan. Dan dari layanan non-tunai ini yang paling populer itu bibit. Jadi hampir kurang lebih 30.000 bibit itu kita terima setiap tahunnya gitu untuk mendukung layanan konservasi juga di Yayasan ASRI. Jadi bibit yang kami terima dari pasien itu bisa kita gunakan untuk penanaman di lahan reboisasi. Itu ada program yang sangat langsung berkaitan dengan konservasi hutan, yang pastinya ada penanaman reboisasi. Jadi di situ ada beberapa kegiatan yang paling utama kita menanam pohon secara intensif. Setiap hektar ada 2.000 sampai 3.000 bibit ditanam. Ini menutup wilayah-wilayah di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terbuka luas. Biasanya itu akibat kebakaran. Sudah ada persiapan bibit di persemaian, maka kami akan melakukan koordinasi gitu kan dengan pihak Balai Taman Nasional Gunung Palung terkait dengan lokasi yang memang memungkinkan untuk kita tanami atau kita reboisasi gitu kan di tahun ini, atau berdasarkan keperluan kegiatan reboisasi yang akan kita lakukan. Karena kita tahu bahwa masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Palung pada waktu itu minim opsi mata pencaharian, sehingga kita kemudian juga menawarkan training-training kepada masyarakat untuk membantu mereka punya mata pencaharian lain. Misalnya kita berikan pelatihan pertanian organik, kemudian juga logger itu kita bantu dengan program chainsaw buyback, di mana kita membeli chainsaw dari logger dan kemudian menggantikannya dengan modal usaha yang baru, yang lebih sustainable. Bagus kita berhenti, kita serahkan chainsaw. Tak lah kita nebang di hutan. Takutnya kita ini air kering, tanah longsor nanti kita. Yang kita khawatirkan kita untungnya seorang. Yang kenanya ramai ya. Program tukar chainsaw sendiri ini merupakan solusi sebagai masyarakat karena sudah mata pencaharian penebang ini sudah dari nenek moyang diturunkan kepada anak-anaknya. Ini kita memutus mata illegal logging sehingga mereka tidak lagi menebang, tapi ada mata pencaharian lain yang bisa mereka kerjakan. Kalau dulu di belakang ini habis Bu ini. Kita tanam, tebang, tanam padi. Tinggalkan, pindah tahun depan, pindah tebang lagi. Terus begitu. Akhirnya sejak 2013, teman-teman pindah ke sawah dan hutan kita sekarang jadi lebat lagi. Dan pertanian alhamdulillah sekarang sukses.
Kemudian ASRI juga bekerja sama dengan Taman Nasional Gunung Palung ini bagaimana mengedukasi masyarakat agar masyarakat yang ada di daerah penyangga Gunung Palung ini mereka lebih berdaya lagi, dalam artian mereka tidak pandangannya kayu aja yang ada di kawasan Gunung Palung, tapi mereka sudah mulai mengelola tanah yang di luar Taman Nasional itu dengan beraneka ragam mata pencaharian. Tentu kita kuatkan pengetahuan mereka untuk bertani yang lebih baik, mengelola kebun, dan itu sudah mulai membuahkan hasil dengan kesadaran masyarakat yang dibimbing oleh Taman Nasional Gunung Palung dan ASRI sendiri. Masyarakat sekarang sangat antusias sekali menjaga kawasan taman nasionalnya. Kami melihat bahwa masyarakat sekarang sudah mempunyai akses yang lebih baik terhadap kesehatan. Tentu ini bukan hanya karena ASRI, tapi pemerintah kita sendiri juga sudah banyak menyediakan layanan-layanan kesehatan primer maupun hingga rumah sakit yang baik di Kabupaten Kayong Utara. Dan harapannya ketika mereka dari sisi kesehatan bisa tersupport di banyak tempat di Indonesia, saya yakin pasti akan banyak juga area-area konservasi lainnya yang lebih banyak terlindungi. Jadi yang diimpikan adalah dalam 10 tahun itu pasti hutannya sehat, manusia sehat, dan dunia yang sehat.